Bagaimana Bapak Ibu memilih formasi sebelum melamar? Izin admin untuk ditampilkan surat edaran dari Panselda tentang formasi 1147. Kami dari tim kerja umum dan kepegawaian khususnya dan juga mungkin dari KPML sudah ada yang masuk beberapa yang merasa bahwa tidak diakomodir ijazahnya dan tidak ada formasinya. Dan itu terjadi terutama di TU sekolah yang ada di kecamatan, TU yang ada di SMP, dan ex-Korean gitu. Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu nanti bisa berhadapan dengan sebuah dilematis di mana satu sisi harus ikut, sisi yang lain ijazahnya tidak ada yang tertera. Bapak Ibu semua dalam edaran untuk seleksi dari Panselda ada beberapa ijazah yang bisa digunakan Bapak dan Ibu untuk melamar. Apabila formasinya untuk ijazah S1-nya tidak tertera, maka Bapak Ibu kami sarankan untuk memilih di kualifikasi akademik jenjang di bawahnya. Misal, ketika S1 komputer tidak tersedia di semua perangkat daerah, maka Bapak Ibu bisa memilih ijazah yang Bapak Ibu miliki setingkat di bawahnya. Misalnya, SMA atau SMA sederajat, di mana jabatannya sudah muncul di situ. Ini mohon ditekankan untuk mereka yang tidak bisa masuk ke formasi guru. Kalau guru itu jelas mereka tuh harus ada di Dapodik, selain ada di portal BKN itu juga harus tertera di Dapodik gitu ya. Kalau ada di Dapodik tapi tidak ada di portal BKN, nanti di sistem yang akan menjawab apakah yang bersangkutan non ASN ada di portal BKN atau tidak. Ini Bapak Ibu silahkan dijadikan acuan untuk melihat Bapak Ibu ijazahnya ada di mana dan melamar di OPD mana. Contoh sebagai kasus yang ada di internal Dinas Pendidikan, kami ada kurang lebih 32 non-ASN yang ada di Dinas Pendidikan, sedangkan formasi di Dinas Pendidikan itu hanya membuka 3 formasi yang di-ACC oleh Kemenpan. Formasi yang di-ACC untuk Kemenpan jabatan pelaksana itu ada di bidang pengolahan SD, ada di Subag Keuangan, dan ada di bidang PAUD. Silakan Bapak Ibu yang ijazahnya sesuai melamar dulu untuk internal Disdik. Ya, silakan yang berada di jabatan pelaksana atau teknis kalau ijazahnya sesuai. Masih nggak ketemu di Dinas Pendidikan, silakan mencoba melamar di OPD atau instansi yang lain yang ijazahnya ada. Kalau di lamaran yang dicantumkan ternyata di OPD tersebut ada X kategori 2, maka kemungkinan X kategori 2 yang memiliki nilai lebih tinggi. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, kalau sudah ikut seleksi, maka Bapak Ibu datanya dikunci untuk P3K paruh waktu. Syarat untuk jadi P3K paruh waktu adalah mengikuti seluruh tahapan seleksi. Tidak sampai pada membuat akun saja, tidak sampai pada seleksi administrasi, tapi sampai pada seleksi kompetensi. Syaratnya untuk jadi P3K paruh waktu adalah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi. Tidak ketemu di ijazah S1, silakan cari ijazah D3 yang sesuai. Tidak ketemu juga, silakan pilih di ijazah terakhir yang SMA atau SMA sederajat. Kami perlu sampaikan berdasarkan informasi tambahan tadi malam, untuk ijazah SMA yang tertera di Panselda ini juga bisa dipakai untuk SMA sederajat. Jadi jangan khawatir, sama. Boleh ditampilkan Pak Dasep yang SMA sederajat. Nah, ada ijazah SMA. Nah, di sini boleh dipakai untuk SMA sederajat. Ini informasi tadi malam. Jadi artinya SMA, MA, SMK, paket gitu ya, itu bisa dipakai untuk melamar di formasi ini. Jadi gitu teknisnya untuk Bapak dan Ibu. Sekarang harus sudah bisa memutuskan mau ngambil formasi jabatan mana untuk mengunci data Bapak Ibu. Ya, yang non ASN. Pokoknya ikut dan pilih formasi. Ya, ikut pilih formasi agar datanya aman di Kemenpan sebagai P3K paruh waktu. Kapan P3K paruh waktu, gimana ketentuannya, gajinya berapa, itu urusan nanti. Ketika
sosialisasinya dilanjutkan dan regulasinya sudah terbit. Berikutnya, Bapak Ibu setelah memilih formasi, maka Bapak Ibu bersiap kepada seleksi administrasi dan teknis melamar. Bapak Ibu, ini tampilannya semua ada ya? Mohon di komen. Ada? Ada ya share screen-nya. Khawatirnya nanti kalau paparannya tidak muncul, nanti kalau secara lisan aja tidak ini gitu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi sosialisasi teknis seleksi P3K. Ini mohon dicermati, ini teknis melamar pada saat masuk ke akun CASN BKN. Dilanjut Pak. Tahapan seleksi P3K ini yang tidak bisa terpisahkan. Yang pertama adalah seleksi administrasi untuk menilai kesesuaian berkas lamaran yang diunggah pelamar dengan ketentuan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar. Bapak Ibu, ini yang menjadi pintu utama juga gitu. Jangan diabaikan pada seleksi administrasi. Yang kedua adalah seleksi kompetensi. Menilai kesesuaian kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Seleksi kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer. Jadi Bapak Ibu, yang namanya supaya datanya terkunci di pusat, 2 seleksi ini harus dilalui. Bagaimana supaya 2 seleksi ini dilalui? Maka seleksi administrasinya harus lolos dulu. Ya, karena tadi di aturan di Kemenpan nomor 347 itu bahasanya adalah seluruh tahapan seleksi, nggak bisa administrasi aja, tapi harus semua seleksinya diikuti. Seleksi administrasi yang dimaksud oleh Panselda yaitu yang pertama dengan tahapan membuat akun, yang kedua melengkapi biodata, yang ketiga memilih jenis seleksi, yang keempat mendaftar formasi, yang kelima pengisian riwayat pekerjaan, yang keenam mengunggah dokumen, dan yang ketujuh resume. Bapak Ibu kami ingatkan pada saat memilih jenis seleksi, nanti akan muncul pilihan seleksi CPNS dan CP3K. Bapak Ibu nanti silakan memilih untuk formasi CP3K. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke portal SSCN BKN pada saat membuat akun, mohon Bapak Ibu pengawas bisa menyarankan kepada seluruh non-ASN terlebih dahulu harus mendownload buku petunjuknya. Sebelum yang bersangkutan mendaftar, kami sarankan buku petunjuk yang ada di portal SSCN BKN untuk didownload terlebih dahulu. Pastikan semua yang akan melamar memegang buku panduan itu. Selanjutnya, nah ini mohon disimak baik-baik Bapak Ibu agar meminimalisir membludaknya pertanyaan teknis kepada kami yang ada di Dinas Pendidikan. Untuk yang dokumen persyaratan, yang pertama hasil pindai scan berwarna bukan hitam putih dari KTP asli atau surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan. Bapak Ibu untuk berbicara kualitas kami sarankan jangan dipoto ya, tapi di-scan menggunakan mesin scan. Apabila ada yang hilang KTP aslinya dan hanya melampirkan KTP fotokopi maka dinyatakan tidak lolos administrasi. Jadi Bapak Ibu yang hilang KTP-nya segera harus meminta surat keterangan dari Disduk Capil. Pastikan berwarna, bukan hitam putih ya. Ini sudah sangat jelas. Bapak Ibu kami ditegur oleh BKPSDM, sebelum adanya sosialisasi ini sudah ada pelamar dari jabatan guru. Dan yang dilampirkan adalah fotokopi KTP. Dari situ saja sudah gugur. Nggak bisa lagi membuka dokumen yang lain. Ya. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Sudah nggak bisa lagi. Yang sudah mengupload dokumen itu sudah dikunci lamarannya dan tidak bisa menggunakan akun berikutnya. Jadi mohon hati-hati kepada semua rekan-rekan non-ASN dalam hal mengupload dokumen. Ya, pastikan dokumen KTP adalah asli bukan hitam putih. Yang kedua, pas foto berwarna berpakaian formal terbaru, tampak depan berlatar belakang warna merah. Beda warna aja tidak lolos administrasi.
Wajah pada pas foto harus terlihat jelas karena akan digunakan dalam proses pencocokan wajah oleh sistem ketika registrasi peserta seleksi kompetensi. Perbedaan wajah pelamar dengan wajah pada pas foto akan membuat sistem kesulitan dalam proses pencocokan wajah. Ini jelas sekali penjelasannya. Jadi Bapak Ibu di fotonya latar belakangnya merah. Pakaiannya formal. Kalau kemarin disetujui pakaian formal bagi laki-laki adalah kemeja berkerah. Terbaru. Kenapa harus terbaru? Karena nanti pada saat seleksi kompetensi itu pindainya itu bukan melihat wajah orangnya dengan KTP, tapi wajah yang ada di pas foto ini dengan sistem KTP yang dilamar di portal SSCNBKN ini. Ya, jadi Pak, mohon dipahami, bikin fotonya yang terbaru, di situ ada petunjuk tentang ukuran fotonya dan lain sebagainya, juga ukuran yang harus diupload. Jangan keluar dari ketentuan teknis, dan kalau keluar dari ketentuan teknis udah pasti tidak lolos administrasi. Jangan menggunakan kaos untuk bapak-bapak. Kaos itu bukan pakaian formal. Berikutnya hasil pindai scan berwarna dari surat lamaran yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai sesuai dengan format pada tautan ini. Bapak Ibu, nanti paparan ini akan kita sebarkan. Bapak Ibu tinggal klik, dan ini adalah bentuk surat lamaran yang sudah disediakan oleh Panselda. Silakan Pak Dasep untuk ditampilkan. Bentuk surat lamaran ini bukan ditulis tangan. Sekali lagi, bukan ditulis tangan, bukan diisi dengan tulisan tangan, tetapi diketik ulang secara utuh. Bapak Ibu yang Zoom-nya ngobrol, nanti kalau ada yang nanya, saya nggak bisa menjelaskan. Nanti saya akan mengarahkan kepada mereka yang ikut Zoom ya. Mohon disimak ya Bapak Ibu, karena terus terang ini momennya penting gitu ya. Ini surat lamaran sekali lagi tidak ditulis tangan, tapi diketik ulang, diisi, diketik, bukan di tulisan tangan yang di format kosongnya. Kalau pokoknya ada tulisan tangan, udah gugur, ya. Ini harus diketik ulang dan nanti di scan-nya asli berwarna. Dari mana ketahuan asli berwarnanya? Dari tanda tangan dan materai, ya. Mohon disimak untuk dokumen yang dilampirkan. Apabila di Bapak Ibu pada saat melamar, kita fokus langsung ke nomor 8. Apabila ada dokumen lainnya sesuai ketentuan harus melampirkan sertifikat, maka poin 8 ini disertakan. Tapi jika di formasi Bapak dan Ibu tidak perlu menyertakan dokumen sertifikat dan STR, maka ini silahkan dikeluarkan dari format. Ya, Bapak Ibu, lamaran yang dibuat oleh Bapak Ibu, poinnya itu sesuai dengan yang dilampirkan. Kalau poin 8 tidak melampirkan sesuai dengan formasi, jangan dibubuhkan di sini. Ya, Bapak Ibu, mohon nanti dibantu rekan-rekannya apabila ada yang saat ini jaringannya jelek dan sebagainya, diingatkan, lamaran ini bisa berubah format khusus untuk yang poin 8 saja. Yang lainnya semua pasti sama, ya. Kalau yang di lamarannya membutuhkan sertifikat, silahkan poin 8 ini dicantumkan. Soal materai nanti kita belakangan dibahas. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu membuat lamaran diketik utuh dan sudah dibubuhi tanda tangan, Bapak Ibu kemudian melampirkan dokumen berikutnya. Dokumen yang diminta berikutnya adalah di mana ini? Ke materai bukan? Bukan. Berikutnya adalah hasil pindai scan berwarna dari ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan. Jika terjadi penamaan program studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan dari dekan atau wakil dekan. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian. Misalnya ijazahnya LC atau apa, itu harus ada keterangan dari kementerian. Nah, untuk ijazah ini tidak berlaku bagi mereka yang ijazahnya fotokopi legalisir, itu dinyatakan tidak bisa diterima atau tidak lolos. Semuanya harus ijazah asli.
ijazah asli yang dibuktikan dengan berwarna dan di-scan dengan jelas. Nomor seri ijazahnya terbaca dengan jelas. Itu ya. Kalau ijazahnya SMA pun sama. Itu berlaku harus berwarna, ya. Poin ini ijazah saja, belum ke transkrip ya. Poin ini adalah ijazah. Nanti yang ada lagi di belakang. Nah ini. Itu ijazah ya Bapak dan Ibu. Tidak berlaku juga surat keterangan lulus. Itu nggak bisa. Jadi yang namanya ijazah udah penijazah. Bukan surat lulus, bukan fotokopi, tapi ijazah asli. Berikutnya adalah hasil pindai dari daftar nilai asli bagi lulusan SMP atau SMA sederajat atau transkrip nilai asli bagi lulusan perguruan tinggi. Nah, kalau transkrip di perguruan tinggi itu kan jelas terpisah. Tapi kalau SMA itu yang ada di belakang ijazah. Sekali lagi, untuk yang SMA, SMP, nilai ini adalah yang berada di belakang ijazah, lampiran belakang. Bukan SHUN, bukan nilai raport, tapi nilai yang ada di belakang ijazahnya. Jelas ya Bapak Ibu? Untuk nilai yang dilampirkan itu adalah yang ada di belakang ijazah, bukan yang dari SHUN, bukan, tapi di belakangnya. Berikutnya adalah scan berwarna surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai sesuai dengan format pada tautan ini. Tautannya dibuka, diklik, akan muncul surat pernyataan 5 poin. Kami juga ditegur oleh BKPSDM, ada pelamar dari guru menggunakan format tahun 2023. Bapak Ibu, aturan pengadaan ASN setiap tahunnya itu dinamis. Jangan pakai format tahun 2023, pakainya yang ini yang berlaku. Gimana dengan yang sudah terlanjur melamar dan formatnya salah? Kami sudah ingatkan, itu sudah tidak lagi menjadi ranah kami, itu menjadi ranahnya Panselda. Ini formatnya pakai yang ini, sekali lagi, bukan ditulis tangan, tapi diketik. Semuanya diketik ulang, bukan ditulis tangan. Ini sudah ada 5 poinnya, sudah tidak perlu ada yang dipertanyakan. Soal materai nanti kita akan bahas. Berikutnya, setelah Bapak dan Ibu tadi sudah memegang beberapa poin ya, surat lamaran, KTP, nilai, kemudian barusan itu 5 poin pernyataan gitu ya. Pas foto itu sudah. Berikutnya adalah, nah ini yang harus dibedakan, Bapak Ibu mohon fokus, dibedakan untuk mereka yang melamar di formasi guru dan teknis, ada 2 perbedaan format. Ya, yang pertama, khusus untuk yang melamar teknis dulu di luar guru, adalah scan berwarna surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Pimpinan unit kerja yang di sekolah itu adalah kepala sekolah. Pimpinan unit kerja yang ada di perangkat daerah itu adalah kepala perangkat daerahnya. Sekali lagi, ini untuk mereka yang ingin melamar di teknis. Ya, yang melamar di teknis formatnya ini. Surat keterangan bekerja. Untuk guru, tidak ada surat keterangan bekerja karena sistem sudah terintegrasi dengan Dapodik. Jangan bertanya bagaimana dengan mereka yang ada di portal non-ASN tapi tidak ada di Dapodik. Kalau yang tidak ada di Dapodik, artinya sudah dipastikan tidak bisa melamar di formasi guru. Meskipun ada di portal BKM. Ya, karena surat keterangan bekerjanya terintegrasi dengan Dapodik. Pada SEP, mari kita tampilkan surat keterangan pengalaman kerja khusus untuk mereka yang non-guru. Yang teknis, Pak. Yang teknis dulu. Oke, untuk yang teknis silahkan nanti diklik. Akan muncul surat keterangan yang menandatangan adalah pimpinan unit kerja. Contoh, untuk operator kecamatan akan melamar di formasi kecamatan. Maka surat keterangan pengalaman bekerjanya itu dari sekolah tempat dia bekerja. Bukan meminta ke kecamatan ya. Contoh, saya
saat ini sebagai operator kecamatan Cisaat, mau melamar di formasi SMA di Kecamatan Cisaat. Saya akan meminta pengalaman bekerja saya. Kalau di situ ekskorian mungkin nanti bisa disesuaikan ya. Kalau dia aktifnya di sekolah, maka mintalah surat keterangannya dari kepala sekolah. Bukan meminta surat pengalaman ke kecamatan, bukan. Tempat dia bekerja. Ya. Ini Bapak Ibu, surat keterangan aktif bekerja, ini untuk yang kemarin Pak Eka Nandangnya bisa dihapus nggak Pak Dasep? Saya, ini untuk yang internal kemarinnya. Nah ini silahkan dibubuhkan nama pimpinan unit kerjanya. Kalau itu sekolah berarti ya. Di atas jangan lupa ada kop ya Pak? Oke, bisa ditampilkan? Oh oke siap. Ada kop ya, ada kop pimpinan unit kerjanya. Ini mah harusnya kop sekolah itu. Pada saat nanti minta di delete ya, takutnya ada yang nanti langsung apa namanya? Lah gitu ya. Itu mah pasti kayaknya kalau Pemda mah. Ya, jadi nanti kopnya kop sekolah, surat keterangan aktif bekerja, nama pelamar. Kita fokus cara mengisi titik-titiknya. Telah melaksanakan tugas sebagai tenaga non ASN. Ini aktif, Pak. Ini beda. Ini surat keterangan. Oh. Ini mah aktif. Punten ya Bapak Ibu, salah membuka file. Ini aktif. Ini surat keterangan ini Pak, pengalaman bekerja. Punten ya Pak ya, saking banyak file nih. Surat keterangan pengalaman kerja itu akan gugur ketika Bapak Ibu pengalamannya kurang dari 2 tahun. Jadi pasti yang di portal BKN non ASN itu pasti semuanya di atas 2 tahun. Gimana dengan jabatan yang dilamar? Misal mau melamar ke perpustakaan, tapi kan nggak punya pengalaman sebagai arsiparis, tetap Bapak Ibu mencantumkan sebagai non ASN bekerja sudah berapa tahun, ya? Sudah berapa tahun menjadi non ASN yang berkaitan dengan kearsiparisan meskipun hanya sebagiannya. Contoh misalnya saya mau melamar di tadi ya, di SMA, di kantor kecamatan, tetapi saya selama ini pengalamannya di SD. Nah, di SD-nya aja yang dicantumkan berapa tahun. Misal dari tahun, di situ kan muncul bulan dan tahunnya kalau tidak salah ya. Nah, di bawah. Telah melaksanakan tugas yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Nah, jabatan yang dilamar ini lihat edaran Panselda. Tadi, kalau yang dilamar itu adalah penata layanan operasional, atau yang dilamar itu adalah pengadministrasi perkantoran, atau yang dilamar itu adalah guru ahli pertama bahasa Indonesia. Itu yang dicantumkan di situ misalnya. Oh enggak, kalau guru kata enggak ada ya di Dapodik, tadi lupa. Guru enggak pakai ini. Catat ya, ini untuk teknis sekali lagi. Contoh jabatannya. Operator layanan teknis, penata layanan operasional, pengadministrasi perkantoran, pengembang teknologi pembelajaran, itu adalah nama jabatan yang ada di Panselda. Ya, silahkan dicek, diisi nama jabatan yang dilamar. Ini contoh ya, ini contoh. Pada saat nanti dibuang ya. Contohnya nih, pengadministrasi perkantoran, ini ijazah SMA. Diisi nama jabatan yang dilamar selama berapa tahun dan berapa bulan. Nah ini yang dicantumkan adalah pengalaman Bapak Ibu sebagai non ASN, itu nggak masalah. Kalau di sini terbukti kurang dari 2 tahun, maka kemungkinan Bapak Ibu mungkin di seleksi Panselda ini bisa gugur kalau yang bersangkutan tidak bisa membuktikan 2 tahunnya gitu ya Bapak Ibu. Sampai dengan tanggal berapa gitu pengalamannya. Ini muncul tanggal. Kalau di surat keterangan bidang kerja yang relevan ini muncul tanggal. Berikutnya setelah surat keterangan Bapak Ibu juga harus melampirkan scan dokumen surat keterangan aktif bekerja. Yang tadi kalau aktif bekerja hampir sama, cuman kalimatnya nah ini terhitung sampai dengan tanggal aja. Ya, ini contoh. Ini kalau yang bidang relevan, yang aktif bekerja, Pak Dasep silakan ditampilkan. Oke, ada perpindahan ini ya.
Jadi 2 dokumen ini khusus untuk pelamar teknis. Khusus untuk pelamar teknis, bukan guru. Bapak Ibu guru abaikan contoh ini. Bapak Ibu guru abaikan contoh ini. Ini khusus untuk pelamar teknis yang mau melamar di jabatan selain guru. Oke. Bagaimana surat keterangan aktif untuk guru? Ini yang aktif yang teknis dulu ya. Nah, ini yang aktif teknis itu hanya begini formatnya. Kop sekolah hanya mencantumkan TMT tanggal sampai dengan saat ini. Nah, ini bedanya ya. Kalau di surat keterangan pengalaman bekerja itu harus ada awal dan akhir tanggal bulan tahunnya. Tapi kalau di aktif itu hanya awalnya aja yang diketik sampai dengan saat ini. Ini sekali lagi prinsipnya, 1 diketik ulang, kedua kemudian berlaku hanya untuk teknis, lamaran tenaga teknis, tidak berlaku untuk guru. Yang ketiga nanti berbeda formatnya dengan guru gitu ya. Cukup ya untuk tenaga teknis. Ini khusus teknis. Untuk teknis. Untuk guru mangga, ini sudah dilampirkan formatnya dari BKN. Untuk guru, surat keterangan aktif bekerja sudah disediakan formnya oleh BKN dan ini memang menyusul. Baru diberikan pada hari Selasa. Ada perbedaan signifikan di mana di bagian bawah tidak mencantumkan materai. Kita ikut aja. Ini contoh yang sudah diberikan oleh format BKN senasional. Ya, ini contoh surat keterangan aktif untuk guru. Nanti kita akan sampaikan semua format ini. Lanjut Pak, setelah kita punya surat keterangan aktif dan surat keterangan pengalaman bekerja, apalagi dokumen lamaran yang harus disiapkan? Sudah ya hasil pindai. Hasil pindai dari dokumen pendukung. Nah ini kalau di lamaran yang dilamar oleh yang bersangkutan mempersyaratkan. Ya, ada pelamar disabilitas, kemudian sertifikat. Oh iya, kalau nggak punya nomor 8-nya dihapus. Kalau di nomor 8-nya dicantumkan, maka persyaratannya juga harus dicantumkan. Terakhir Pak Dasep. Terakhir ya? Yang tambahan kan belum materai. Oke. Nah, ini aturan penggunaan materai. Pertama, pelamar diperkenankan untuk menggunakan materai elektronik atau e-materai maupun materai konvensional, materai tempel pada dokumen unggahan lamaran, surat pernyataan 5 poin, surat keterangan bekerja, dan surat keterangan aktif bekerja. Ini ada 4 ya, lamaran, pernyataan 5 poin, pekerjaan yang relevan, dan surat keterangan aktif. Ini untuk tenaga teknis ya. Kalau untuk guru berarti cuma 3. Dan dua, karena yang satu nggak pakai materai tadi dari BKN-nya. Kedua, pelamar menggunakan e-materai, maka dokumen ditandatangan terlebih dahulu, selanjutnya dibubuhi e-materai dengan posisi e-materai tidak menutupi tanda tangan. Apabila pelamar menggunakan materai tempel, tanda tangan dibubuhkan sebagian. Nah ini dipahami ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menggunakan materai tempel, baru materainya dulu ditempel, tanda tangan, bubuhkan sebagian tanda tangannya. Ini mah sudah sering. Tapi kalau e-materai sebaliknya, yaitu tanda tangan dulu, baru dibubuhi e-materai, dan tanda tangan tidak boleh tertutup oleh e-materai. Baiknya bagaimana? Baiknya Bapak Ibu saja. Kalau ternyata menggunakan e-materai, kesempatan atau hambatannya lebih banyak, maka silahkan pilih yang konvensional. Jangan yang menyulitkan. Berikutnya, pelamar yang pada dokumen sebagaimana tersebut poin A menggunakan materai palsu atau menggunakan ulang materai yang pernah digunakan sebelumnya, maka dokumen tersebut dinyatakan tidak sah. Jangan sampai nanti ada anggapan dari si verifikasi dokumen lamaran temu modal kasarnya gitu ya. Kenapa? Kejadian.
Di tahun 2023 ada pelamar yang memindahkan materai dari surat pernyataan sebelumnya ke surat pernyataan yang lain. Materai konvensional pada saat di-scan ada kode serinya tersendiri. Sistem akan menjawab materai itu sudah digunakan. Jadi Bapak Ibu pastikan beli materai dulu, bukan memindah-mindahkan materai yang sudah dipakai. Ya, jadi kalau memindahkan materai sudah pasti tidak lolos administrasi. Jelas untuk penggunaan materai lebih aman misalnya konvensional lakukan. Mau yakin dengan e-materai boleh. Terakhir, informasi tambahan berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi lanjutan kami sampaikan bahwa formasi jabatan yang memperlihatkan kualifikasi pendidikan SLTA ternyata dapat dilamar oleh ijazah SLTA sederajat SMA, SMA, MA paket C. Selanjutnya mengingatkan kembali bagi lulusan SMA yang diunggah adalah daftar nilai yang berada di belakang ijazah, bukan SKHUN, transkrip nilai, nilai per semester atau rapot, jadi daftar nilai yang ada di belakang ijazah saja. Mohon diperhatikan. Kenapa ini informasi tambahan? Karena dari panitia administrasi sudah ada pelamar yang masuk dan ini sudah dipastikan gugur. Kalau yang diuploadnya itu nilai raport. Bapak Ibu, memang betul ada masa sanggah. Masa sanggah tidak digunakan untuk memperbaiki dokumen, itu tidak. Masa sanggah itu hanya diberlakukan pada saat yang bersangkutan memiliki dokumen yang biasanya kalau kemarin dicontohkan, misal pada saat mengupload itu nomor serinya tidak terbaca, sehingga misalnya tidak lolos administrasi gitu ya. Dia kemudian memberikan sanggahan membawa dokumen ijazah asli. Nah itu biasanya ada argumentasi dari Panselda dan yang bersangkutan. Bukan merubah dokumen, masa sanggah itu bukan merubah dokumen. Orang yang salah upload dipastikan tidak bisa merubah uploadannya yang sudah dikirim. Jadi pastikan Bapak Ibu sering mengecek secara berkala resume pada saat melamar. Sebelum resume itu, di resume akhir itu ada checklistan yang berwarna hijau. Kalau dari checklistan itu misalnya ada 8 dokumen, tapi yang baru muncul 5, artinya Bapak Ibu kembali lagi ke dokumen sebelumnya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu pastikan seluruh tahapan ini diikuti dengan benar, meyakinkan diri bahwa Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan. Karena ini kesempatan, sekali lagi, kami khawatir sesuai dengan informasi dari BKPSDM, semua disarankan untuk mengikuti seleksi ini agar mengunci data Bapak dan Ibu untuk menjadi CASN P3K paruh waktu. Jadi kalau tidak, kenapa sih formasinya dari kita butuh 8.000 yang turun hanya 1.000 kan tadi ya, ada kemampuan daerah yang dihitung untuk membayar gaji. Seleksinya oleh pusat, dibayar gajinya oleh daerah. Daerah udah berhitung untuk bisa membayar gaji P3K tahun ini ada berada di angka sesuai dengan formasi yang sudah diedarkan.